Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Selvi Melati. Di video ini saya ingin menerangkan materi tentang sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Simak ya. Sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933 terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern, yaitu pada akhir abad ke-19. Susastraan Melayu Tionghoa sudah ada sejak pada tahun 1870, sedangkan kesusastraan Indonesia modern baru muncul belakangan. Secara kuantitatif, menurut perhitungan Claudine Salmon, selama kurun waktu hampir 100 tahun, yaitu pada tahun 1870 sampai 1960, kesusastraan Melayu Tionghoa terdapat ada 806 penulis dengan 3005 buah karya. Karena kebijakan politik, sastra Melayu Tionghoa pada masa dahulu tidak diperhitungkan dalam khazanah sastra Indonesia. Salah satu alasannya yaitu karena karya sastra ini menggunakan bahasa pasar, yaitu bahasa Melayu rendah. Tokoh dan karya dalam sastra Melayu Tionghoa diantaranya yaitu 1. Kui Tek Huai dengan karangan bukunya yang berjumlah 115 judul buku. Karya yang paling populer adalah novel Bunga Ros dari Cikembang pada tahun 1927, dan juga ada novel drama di Bu Fendi Gui yang menceritakan peristiwa sejarah pemberontakan. Yang kedua ada Lim Kim Hook, karyanya yang berjudul Siti Akbari yang menceritakan tentang penyebaran agama Hindu di Hindia. Yang ketiga ada Niu Jolan, karyanya yang berjudul Hikayat Sultan Ibrahim yang menceritakan tentang penyebaran agama Islam di Hindia. Dan yang selanjutnya ada Lim Kon Hian, karyanya yang berjudul Ni Hukong, Kapiten Tionghoa di Betawi dalam tahun 1740 pada tahun 1912 yang menceritakan penggambaran peristiwa pembunuhan orang-orang Cina pada tahun 1740. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bacaan liar. Bacaan liar adalah bacaan yang bersifat menghasut rakyat yang berisikan pemberontakan, dan untuk pengarangnya disebut pengarang liar. Produksi bacaan liar dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Tujuan dari bacaan ini adalah agar dapat mengajak rakyat melawan penjajah. Dalam kurun tahun 1920 sampai 1926 merupakan masa membanjirnya bacaan liar. Tokoh-tokoh pun bermunculan dan berbagai karyanya juga, diantaranya yaitu 1. Raden Darsono dengan karyanya yang berjudul Muiz Telah Menjadi Budak Setan Uang, dan juga ada Pengadilan Panah Beracun yang berisi penentangan peraturan kolonial. Yang kedua ada Semaun yang karyanya berjudul Hikayat Kadirun pada tahun 1924, dan yang ketiga ada Raden Mas Cokonomo Tirto Adisuryo. Ia mulai dengan menerbitkan artikel yang berjudul Boykot pada Surat Kabar Medan Priayi, dan juga ada 2 roman yang berjudul Busono pada tahun 1910, dan juga ada Nyai Permana pada tahun 1912. Yang keempat ada Mas Marco Kartodikromo. Dia adalah seorang wartawan. Dia juga berkali-kali dijatuhi hukuman oleh pemerintah jajahan Belanda karena tulisan-tulisannya, dan akhirnya pun dia meninggal dalam buangan di Digul Atas, tempatnya di Irian Barat. Karyanya diantaranya yaitu Mata Gelap yang pada tahun 1914, ada juga Student Hijau pada tahun 1918,
Ada juga Matahari A pada tahun 1919, dan juga ada Rasa Merdeka pada tahun 1918. Ada juga beberapa syair yang diantaranya yaitu syair Rempah-Rempah pada tahun 1918, dan juga ada syair Sama Rasa Sama Rata pada tahun 1917. Yang ketiga yaitu sastra koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Di antaranya yaitu ada Semaun, Darsono, Marco. Mereka meluangkan banyak waktu mereka untuk menulis artikel, menyunting, dan juga mendistribusikan surat-surat kabar kecil lainnya. Surat-surat kabar dicetak bukan saja dalam bahasa Belanda, melainkan juga dalam bahasa Melayu dan juga bahasa daerah. Di antara banyaknya surat kabar yang tersebar di berbagai kota, di antaranya satu yaitu di Surabaya ada terbit Bintang Timur mulai pada tahun 1862. Di Padang ada terbit Pelita Kecil mulai pada tahun 1882. Di Jakarta terbit Biang Lala mulai pada tahun 1867. Dan di Bandung ada Medan Priayi. Yang keempat adalah yaitu dari Max Havelaar ke Politik Etis. Salah satu karya yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda yang ditulis oleh Multatuli, yang artinya yaitu Aku Banyak Menderita, dengan nama samaran Edward Douwes Dekker. Dia merupakan orang Belanda yang humanis dan menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Buku ini pula menceritakan tentang kesewenangan Bupati, Lebak, dan begundalnya. Buku ini menjadi bacaan wajib dan karya dunia. Berkat buku ini pula, pemerintah Belanda merubah sistem tanam paksa menjadi politik etis. Politik etis sendiri di sini adalah suatu kebijakan atau suatu kebijaksanaan penting yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1901. Yang terakhir yaitu yang nomor 5 adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan juga bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada tahun atau pada abad ke-20. Tokoh dan karya-karya pada Balai Pustaka diantaranya yaitu 1. Merari Siregar, karyanya yang berjudul Azab dan Sengsara Seorang Anak Gadis pada tahun 1920. Yang kedua ada Marah Rusli, karyanya yang berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922. Yang ketiga ada Nur Sultan Iskandar, karyanya yang berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922, dan banyak lagi karyanya. Yang keempat ada Muhammad Kasim dengan karyanya yang berjudul Muda Teruna pada tahun 1922. Selain itu juga masih banyak lagi pengarang seperti Muhammad Yamin, Abdul Muiz, Suman HS, Adinegoro, Tulis Sultan Sati, Rustam Effendi, dan lain-lain. Mungkin itu sedikit paparan dari saya tentang sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.